Ya, selanjutnya kita akan mengenalkan set APD ya, alat perlindungan diri. Kenapa sih APD itu perlu kita perhatikan dalam kita melakukan tindakan, memberikan asuhan kepada pasien? Kenapa kira-kira? Biar aman. Aman siapa? Terhindar dari infeksi ya. Tidak menular, kita tidak menularkan, kita tidak tertular, jadi saling melindungi, namanya aja alat pelindung diri, jadi melindungi. Apa saja APD itu? Nah, kalau APD untuk menolong persalinan ya, jadi kalau menolong persalinan itu lebih lengkap banget. Ini ada namanya, gaun medis ya. Jadi gaun medis ini digunakan meskipun nanti kita pada saat melakukan tindakan nih kita sudah pakai baju medis, tetap harus dilapisi dengan gaun medis ya. Jadi gaun medis bisa ya pakai pakaian seperti ini. Oke, ini gaun medis. Kemudian setelah gaun medis itu ada namanya skort. Jadi masih dilapisi lagi dengan menggunakan skort ya, nanti tinggal dipakai aja, kemudian diikat. Jadi begitu berlapis-lapis baju kita ketika melakukan tindakan atau asuhan kepada pasien. Skort ini ya ada dari plastik, ada yang dari kain ya. Kemudian ada namanya ini goggle glass. Nah, bagaimana dengan yang sudah pakai kacamata, Bu? Apakah didobelin? Enggak ya. Namanya saja goggle glass, melindungi mata. Kalau kita sudah pakai kacamata, ya nggak usah pakai double kacamata ya. Tapi bagi yang belum pakai kacamata, pakailah ini goggle glass. Jadi melindungi dari apa? Cipratan cairan. Misalnya nih kita nolong persalinan, ketubannya pecah, piok gitu ya, muncrat keluar. Nah, kalau kita nggak pakai pelindung di mata, di wajah, bisa langsung kesembur air ketuban. Jadi ini wajib dipakai, goggle glass namanya. Kemudian ada namanya cap. Nah, cap ya, kayak buat mandi ya. Gimana yang kalau sudah pakai jilbab, Bu? Apakah didobel pakai cap? Tidak ya. Ini bagi yang tidak berjilbab ya, jadi melindungi nih, rambutnya ditutupin pakai cap ini. Kalau yang udah pakai jilbab tidak perlu. Kemudian jangan lupa ya, meskipun sekarang ini sudah tidak pandemi, tidak COVID ya, sebaiknya kita menggunakan masker ya. Jadi lengkap ya, di wajah kita itu semua tertutup kalau kita itu mau melakukan tindakan kepada pasien, apalagi menolong persalinan. Jadi kita menggunakan masker ya, dengan masker. Tidak perlu berlapis-lapis, satu saja sudah cukup, kecuali memang kondisi yang kemarin kita terjadi COVID kayak gitu ya, untuk melindungi diri kita sendiri sebagai penolong, kita harus pakai double masker. Kemudian ada handscoon ya. Handscoon ini namanya handscoon steril ya. Jadi handscoon steril ini termasuk alat pelindung diri, ada berbagai macam ukuran, disesuaikan dengan tangan kita. Nah, ini cili tangannya bulutnya cuma 6. Jadi biasanya itu saya hanya menggunakan yang ukuran 6, begitu kecilnya, tapi sudah ratusan bayi terlahir dari tangan ini. Jadi kayaknya kecil. Jadi jangan melihat kecilnya porsi kita ya, kecil tapi mentes daripada gede ya. Jadi tidak berpengaruh, dan banyak juga yang terlahir dari tangan ini tuh perineumnya itu nggak ruptur ya. Jadi jalan lahirnya mulus, misalnya ada robekan ya robekannya tidak terlalu banyak gitu, sehingga bukan dibutuhkan besar kecilnya tangan untuk menolong persalinan, tetapi
bagaimana teknik yang kita lakukan. Meskipun tangan kita kecil, tapi kalau kita pinter tekniknya, ya nanti minimalis robekan ya. Ini handscoon steril. Kemudian ada handscoon disposable. Nah, ini disposable. Kalau disposable itu sekali pakai ya. Di sini ada ukurannya S, M, L, XL ya. Itu juga disesuaikan. Jangan sampai ya pakai handscoon itu kalian yang nggak pas di tangan. Sekarang perbedaannya, apa sih Bu bedanya selain ini disposable sekali pakai langsung buang? Kalau handscoon disposable, cara memakainya pun kita bebas. Mau ini disentuh-sentuh dari kanan kiri, kiri kanan itu bebas ya. Itu disposable karena prinsipnya hanya bersih. Nah, ini contoh handscoon yang tidak pas dan ini tidak boleh digunakan ya. Jadi kalau pakai handscoon ya yang pas sesuai dengan tangan kita, karena ini handscoonnya L. Kebetulan ukuran tangan saya S. Jadi kalau seperti ini tidak aman dan tidak nyaman dalam melakukan tindakan. Kemudian cara melepas handscoon, karena ini kita terkontaminasi dari cairan pasien, kuman, bakteri. Melepasnya kita ambil dari tengah dulu. Nah, dari tengah ya, tengah, langsung buang di tempat sampah infeksius. Nah, yang satu kita ambil dari dalam, seperti ini. Jangan menyentuh area di luar, langsung dibalik, buang tempat sampah infeksius. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Masih ingat cuci tangan 6 langkah? Gimana? Jembatan keledainya. Telapak tangan kan basahin dulu nih, tepung, selaci, put. Nah, gimana? Basahkan telapak tangan, kasih sabun, habis itu punggung kiri, punggung kanan, terus sela-sela. Kemudian kunci dulu, kunci kiri, kunci kanan, terus jempol putar-putar, terus ujung jari. Nah, basuh air mengalir, kemudian dilap. Itu setiap mau melakukan tindakan, setelah mau melakukan tindakan, setelah bersentuhan dengan pasien, setelah terkontaminasi oleh benda-benda yang memang itu ada bakterinya, kita harus cuci tangan ya. Tuh. Kemudian bagaimana penggunaan handscoon steril? Nah, tadi kan kita handscoon non steril ya. Jadi handscoon steril itu kita buka dulu ya. Nah, jadi cara jangan dirobek. Ini ya, ini ada cara teknik membukanya. Nah, kemudian ini tuh area steril ya. Jadi dalam ini kan steril, dalamnya aja ada handscoon steril ya. Jadi ini tuh kertas yang di dalam itu, dalamnya ini adalah steril. Gimana cara menggunakannya? Ingat, kalau kita mau melakukan tindakan cincin, gelang, jam, itu harus dilepas semuanya. Setelah cuci tangan kering, nah kita menggunakan handscoonnya seperti ini. Ambil dulu sisi yang sebelah kanan, kita ambil ya. Kemudian kita pasin dari dalam. Jangan menyentuh area luar ya. Ini teknik untuk menggunakan handscoon steril. Jadi sentuh bagian dalam. Ngepasinnya gimana Bu? Ya dari dalam. Nah, dari dalam kemudian seperti ini. Sama sekali kita tidak menyentuh area dari luar. Menggunakan yang kiri gimana? Kita ambil ya, karena nah, jadi kenapa kok handscoon steril itu posisinya pasti ditekuk? Karena ada tekniknya. Ini untuk ngambil nih loh, untuk ngambil, dan kita ambil dari sisi luar. Karena apa? Yang luar yang steril. Nah, kemudian kita ambil seperti ini. Tangan kita masuk ya, dipasin dulu.
Terus kalau ini kan enak, kita bisa ngepasin ya dari luarnya. Nah ini handscoon yang pas, enak buat melakukan tindakan. Handscoonnya pas, aman, nyaman, jadi tidak mengganggu pada saat kita melakukan tindakan ya. Gimana cara melepasnya? Sama, melepasnya kita dari tengah dulu. Jangan sekali-kali kalian mengambil dari sisi dalam ya. Meskipun kemerungsung, ingatlah, jadi melepas dari tengah, buang atau di larutan klorin, kemudian yang satunya kita dari dalam dengan arah terbalik. Nah seperti ini, masukkan ke dalam larutan klorin, cuci tangan 6 langkah itu ya. Itu untuk handscoon. Kemudian APD yang lainnya juga kita butuh sepatu boot. Nah sepatu boot, kalau nggak ada sepatu boot pakai apa? Boleh nggak pakai sandal yang tertutup? Boleh ya. Kalau misalnya Bu, saya ini nih pakai sepatu kok malah nanti mengganggu aktivitas saya karena berat mungkin ya, boleh menggunakan sandal tetapi yang tertutup, sandal Crocs yang tertutup. Karena tujuannya untuk apa toh? Untuk melindungi ya dari cairan darah. Kalau kita nolong persalinan nih ya, itu belum tentu kalian aman, damai, sentosa, ini bersih semuanya, enggak. Kadang-kadang nih ya darahnya muncrat ya, mengalir air ketubannya. Nah itu melindungi kita dari cairan-cairan itu, karena kita nggak tahu ya kaitan apakah ya kalau pasiennya itu baik-baik aja, nggak ada HIV/AIDS, nggak ada hepatitis ya, HBsAg-nya non reaktif. Tapi kalau ternyata yang datang ke kita karena nggak pernah periksa, datang-datang sudah pembukaan lengkap, mau nggak mau kita harus nolong, ternyata HBsAg positif. Nah misalnya nih qadarullah seperti itu, kalau kita APD-nya nggak bagus nih, nah udah berisiko untuk tertular ya. Tapi nggak boleh takut ya, jadi tenaga medis itu yang penting minta sama Allah, selain selamat, pasiennya selamat, sehat, kita pun juga selamat dan sehat, jadi selalu dilindungin gitu, karena niat kita baik. Kemudian handscoon tadi ada handscoon panjang. Nah handscoon panjang, handscoon panjang ya ini ya. Handscoon panjang ini kalau di tempat seperti ini belum steril, jadi nanti harus disterilkan terlebih dahulu. Handscoonnya panjang banget Bu, buat apa nih handscoon sepanjang ini? Nah ini ya, ini handscoon panjang. Ini kalau sudah steril, ini pasti nanti akan tertekuk kayak gini ya. Jadi nanti kita ambil ya, kita pakai ya. Makainya itu sampai ke sini, jadi bener-bener melindungi, panjang banget. Buat apa ini handscoon sepanjang ini? Karena satu ya, siapa tahu nanti dalam proses persalinan nih ari-ari atau plasentanya tidak keluar secara spontan, sehingga kita harus ngambil secara manual. Jadi tangan kita masuk ya ke dalam rahim, mulut rahimnya masuk lagi ke dalam rahim, sehingga tangan bulut sini ya sampai di depan vagina tuh segini. Jadi segini panjangnya ya. Jadi kita mengambil plasenta itu kemudian dibawa keluar. Atau juga membersihkan sisa-sisa plasenta. Habis lahir bayinya, plasentanya keluar, kontraksinya kok nggak bagus, kok darahnya banyak banget yang keluar ya. Ternyata ada sisa. Nah kita ngambil juga pakai nih, atau melakukan untuk mencegah perdarahan, kompresi bimanual interna yang kita harus masuk tangan kita segini panjangnya di dalam itu ya. Jadi ini ada handscoon panjang, dan ini enggak setiap partes disiapkan, jadi kalau butuh baru nanti kita menggunakan, tidak setiap menolong persalinan pakai handscoon panjang ya. Kemudian handscoon itu ada lagi namanya handscoon rumah tangga ya.
Ini handscoon rumah tangga. Buat apa Bu ini handscoonnya? Buat apa? Buat mencuci alat ya. Jadi kalau kalian itu mau nyuci alat nih, harus pakai APD juga ya, harus pakai handscoon. Nah, berwarna-warni seperti ini. Ini buat menyuci alat. Jadi berbagai macam handscoon. Handscoon steril, handscoon disposable, handscoon panjang, handscoon rumah tangga. Untuk desinfektan, jadi kita melakukan DTT ya, kemarin kita belajar nih, ada klorin ya, ada klorin, Baiklin ya, jadi ini ada Baiklin. Kemudian untuk membuat, masih ingat ya kemarin perbandingannya, kita membuat larutan klorin itu perbandingannya berapa? 1:9. 1:9 ya udah. 50 airnya 450 karena perbandingannya 1:9. Ada yang merebus, mengukus ya, ada yang DTT, ada yang sterilisasi. Lebih bagus mana? Sterilisasi atau DTT? Sterilisasi. Kenapa? Karena pinter, karena semuanya mati ya, bakteri termasuk endospornya. Tapi kalau yang DTT tidak ya, kan ada yang kita pakai merebus, mengukus, ada yang menggunakan apa namanya autoklaf gitu ya, sterilisasi pakai autoklaf. Oke, mungkin itu kaitannya dengan APD. Jadi kalau menolong persalinan memang lengkap banget, tapi nanti kalau mau pasang IUD nih itu yo nggak perlu lengkap-lengkap banget. Jadi nanti mungkin pakai gaun medis aja sama yang handscoon, kemudian goggle glass, masker itu tetap ya. Tapi kalau nolong persalinan memang harus lengkap banget gitu ya. Oke, mungkin itu untuk aset APD.